kontradiksi ya Mbak Safira ya. Jadi kan rezim periode waktu penambangan kan diatur juga untuk mempertimbangkan berapa potensi cadangan yang dimiliki dalam satu wilayah. Jadi kalau kita hitung ya, kalau dia mulai dari nol kan pertama kalau dimaksimalkan dia bisa dapat 20 tahun ya. 20 tahun nanti misalnya dia bisa bisa masih ada cadangannya bisa diperpanjang lagi 10 tahun pertama, terus diperpanjang lagi 10 tahun kedua gitu. Jadi menurut saya sih kalau 40 tahun ya dengan praktek penambangan yang benar harusnya bisa mengoptimalkan cadangannya dengan baik. Bahkan kan di Undang-Undang Minerba yang baru dengan adanya misalnya mereka nanti turut ikut berpartisipasi dalam proyek hilirisasi, nah itu kan proses perizinan pertambangannya periodenya kan juga bisa disesuaikan lagi gitu. Jadi saya pikir sih nggak ada kontradiksi ya selama tadi ya balik ya good mining practices itu ditetapkan gitu. Oke kita mau mengoptimalkan produksi menambah produksi gitu ya. Tapi kalau misalnya itu dihasilkan dari praktek-praktek penambangan yang merusak lingkungan kan juga pasti pemerintah tidak akan biarkan. Jadi saya pikir sih tidak ada kontradiksi. Pemerintah pasti akan melihat berapa sih potensi cadangannya, berapa kira-kira estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan cadangan ini segala macam. Jadi ya enggak lah kalau ada kontradiksi sih saya lihat. Kalau dia misalnya melakukan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, itu kan ada penyesuaian terhadap periode. Tapi kalau kita lihat Pak, 40 tahun sih harusnya ya lebih dari cukup ya untuk mengoptimalkan hasil cadangannya ya. Jadi saya pikir sih ya nggak bener lah kalau ada kontradiksi. Kira-kira gitu Mbak Safira. Baik, Mas Seto, ini IMF ini prediksi ekonomi dunia tumbuh 5,5%. Nih, apa dampak bagi komoditas pertambangan batubara dan mineral Indonesia? Kalau saya lihat ya, kita ngomong mungkin mineral ya, base metal lah disebutnya ya. Itu memang setiap 1% pertumbuhan ekonomi dunia kira-kira akan menaikkan harganya kira-kira sekitar 9,2%. Ini hasil penelitian yang saya baca ya. Tapi itu kan asumsinya ini ya, asumsinya ya udah growth-nya aja yang naik ya. Tapi kalau tadi ada perubahan fundamental yang tadi saya sebutkan terkait dengan climate change, renewable energy, low carbon emission, saya pikir ini ya tadi akhirnya yang muncul adalah tren super cycle. Jadi harganya mungkin akan meningkat cukup signifikan seperti yang kita lihat di nikel. Nikel 19.000 kan. Mungkin ini salah satu harga yang paling tinggi ya dalam 5 tahun terakhir ya. Terus kemudian tembaga tadi yang Mbak Safira bilang 9.000 ya tertinggi dari 2011 gitu. Jadi ya implikasi sederhana yang kita lihat sekarang ya pasti harganya akan naik karena demand-nya itu jauh meningkat dibandingkan dengan ketersediaan supply-nya. Apalagi kalau kita lihat potensi peningkatan demand-nya. Jadi ini cukup signifikan. Jadi saya pikir sih akan positif ya buat Indonesia trennya. Tinggal bagaimana kita sebagai satu bangsa, pemerintah, masyarakat, pengusaha bisa bekerja sama untuk ya memanfaatkan peluang ini gitu. Tadi bukan hanya sekedar nambang, bikin hilirisasi, tapi juga bagaimana kita menerapkan good mining practices dari aspek-aspek lingkungan ya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.